semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Davarino. Dan di sini pada pertemuan kali ini kita nggak akan belajar dulu ya untuk terkait pemrograman. Cuma mungkin di sini aku mau ngejelasin terkait project sederhana yang udah aku buat. Dan nanti mungkin aku akan eh, mempelajari atau menjelaskan ke teman-teman sekalian terkait contoh dari project yang aku buat, lalu juga dari flowchartnya, alurnya, algoritmanya, dan sebagainya nanti akan aku jelaskan, aku ulik satu persatu. Nah, ini nanti di mana ini bisa digunakan teman-teman untuk dipelajari dan nanti teman-teman ada bayangan ya, kira-kira bagaimana cara mengelola sebuah project yang akan teman-teman buat. Kayak gitu. Nah, di sini aku membuat project itu terkait menebak translate dari sebuah kata kayak gitu. Jadi aku anggap itu namanya adalah project menebak kata translate dari Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris seperti itu. Oke, sebelum itu pasti teman bakal bingung kira-kira project apa yang aku buat ini. Nah, kita akan masuk dulu ke flowchart projectnya ya teman-teman. Flowchart project yang udah dibuat. Oke, jadi di sini aku ada dua program ya pada satu project yang dimana nanti ada satu file program dimana itu adalah add card, membuat sebuah card atau kartunya. Lalu juga yang kedua itu adalah istilahnya gampangnya file dimana dia untuk mengeksekusi hasil dari kartu yang udah aku buat untuk dijalankan untuk bisa bermain tebak-tebakan tadi, tebak-tebakan translate itu. Nah, di sini aku jelasin dulu untuk yang file penambahan kartu ya. Jadi di sini dimulai dari atas flowchartnya yaitu start program dimulai. Nah, lalu program pertama akan mendapatkan card list dari filenya. Seperti apa? Nah, lalu program dia akan mendisplay cardnya atau outputnya. Dan nanti user akan diminta ingin mengeluarkan atau menuliskan kata apa dalam bahasa Inggris. Contoh, pada di sini aku ngasih mungkin bahasa Inggrisnya nasi, rice. Nah, nanti ketika aku udah memasukkan bahasa Inggrisnya, rice itu. Nah, lalu setelah itu aku akan memasukkan translate-nya itu apa? Translate dari rice. Nah, di sini dari rice itu adalah nasi. Nah, nanti ketika udah didapatkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, nanti program akan meng-sketch dan akan membuat kartunya atau listnya gitu dalam sebuah file txt. Nanti dalam satu file txt nanti isinya ada yang udah kita inputkan. Contoh tadi ada rice bahasa Inggrisnya itu rice lalu bahasa Indonesia adalah nasi. Nanti kalau aku mau nambahin lagi juga bisa. Nah, habis itu masuk ini ke perkondisian lagi apakah user ingin menyimpan kartu yang udah dibuat tadi. Kalau iya, dia akan menambah kartu itu ke list. Nah, tapi kalau tidak, maka user itu sudah selesai. Dia nggak nge-save. Karena berarti dia kalau nggak nge-save sebuah kartunya yang sudah dibuat tadi, udah berarti program akan otomatis selesai. Gitu. Tapi kalau dia yes, maka dia akan menambahkan kartunya itu ke list. Dan nanti akan lanjut. Apakah user ingin melanjutkan untuk menambahkan kata-katanya tadi? Kalau iya, dia akan kembali lagi ke awal tadi ini untuk menambahkan bahasa Inggrisnya apa, Indonesianya apa, kayak gitu. Nah, lalu kalau sudah akan ada perkondisian kembali. Apakah user ingin menyimpan kartu itu hasil kartu atau hasil input yang udah user buat itu dalam sebuah file yang tidak aku jelaskan, file dan berupa txt. Kalau iya, maka dia akan meng-save kartunya itu ke dalam sebuah file txt. Nanti bentuknya itu nanti kayak
uh, kurung array gitu. Isinya apa-apa aja gitu. Nanti kalau udah di save, nanti setelah muncul file yang udah dibuatkan dari programnya, maka program dianggap selesai. Kayak gitu. Itu untuk flowchart yang terkait pembuatan sebuah kartunya. Kayak gitu. Nah, lalu dilanjut. Ini juga ada flowchart dalam pengeksekusian setelah kita membuat kartu. Yang dimana, yang pastinya awal-awal program dimulai. Nih, pada yang file yang kedua, pada file program kedua, dia akan mengecek dahulu apakah kita sudah membuat kartu pada file yang add kartu, membuat kartu. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya nih, kita di awal tadi yang flowchart pertama ini, yang di program pertama, program yang penambahan kartu, ternyata kita masih belum membuat. Kita masih membuat kartunya. Nah, maka program akan dianggap false, salah, dan akan langsung keluar. Program akan langsung selesai. Nah, tapi kalau ternyata program 2 ini pada fungsi yang ini, perkondisian ini, dia mendeteksi kalau kita sudah membuat kartu di program pertama tadi yang add kartu, penambahan kartu, dan itu terdeteksi, maka dia akan melanjutkan. Dia akan mencari kartnya itu pada sebuah file yang udah kita buat tadi dalam bentuk txt. Nah, setelah itu program akan dimulai lagi. Nah, apakah kartu itu dia ada pada kartu list isi-isinya tadi yang udah kita berikan, udah kita inputkan. Contoh kayak tadi rice itu bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesia adalah nasi. Ya, kalau udah, maka program itu akan mengulang atau memberikan pertanyaan kepada kita sesuai dengan isi kartu yang udah kita inputkan tadi. Contoh tadi kan kita menginputkan pada kartunya itu adalah isinya bahasa Inggrisnya itu rice, bahasa Indonesia adalah nasi. Nah, maka kita menjawab. Nanti mungkin program akan menampilkan bahasa Inggrisnya doang. Rice itu bahasa Indonesia apa? Nah, mungkin kita mengetik. Itu mengetiknya nasi. Nah, ketika jawabannya itu benar, maka dia jawab pertanyaan bahasa Inggrisnya tadi yang rice sama bahasa Indonesianya itu karena ada jawab benar, maka dia akan dihapus, akan dilanjutkan ke isi-isi selanjutnya pada file txt-nya itu. Jadi contoh di file txt, aku udah menginputin ada 3 kata bahasa Inggris dan 3 kata artinya dalam bahasa Indonesia. Contoh ada rice, ada chicken, ada soup. Ya, berarti kan nanti akan ditanya pertama, dan itu akan diambil acak, nggak harus urut tadi yang udah aku sebutin. Bisa aja diambilnya soup dulu, bisa aja rice dulu, ataupun chicken dulu, bisa. Nah, contoh awalnya ditebaknya dari program minta kita buat nebak bahasa Indonesianya dari chicken itu apa. Nah, kita menjawab, dari user menjawab ayam. Nah, kalau misal jawabannya itu benar, maka program akan menghapus yang ada di card listnya itu yang pada bagian ayam. Jadi nanti pertanyaan dari program nggak akan muncul yang ayam itu lagi karena kita udah jawab benar, gitu. Karena nggak mungkin kan kita udah menjawab benar jawabannya tapi akan tetap diulang tebakannya itu, enggak kan. Nah, maka dari itu ketika jawaban itu benar, maka program akan menghapus daftar tebakan tadi yang benar itu menghilang gitu. Jadi tinggal 2 aja tebakannya tadi, tinggal yang rice dan juga soup gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita nebaknya salah, nanti program akan terus mengulang-ulang terus memberikan uh, tebakannya itu ke kita terus. Kalaupun nanti salah, kalau misalnya nanti benar baru nanti dihapus dari antrian atau antrian pertanyaan dari programnya itu. Kayak gitu. Kayak situ paham ya buat yang teknisnya yang ini, karena ini cukup rinci juga. Lalu setelah itu ketika sudah selesai, semuanya sudah terjawab, otomatis kan nggak ada card yang masuk ke dalam list dari programnya, atau nggak ada yang perlu ditanyakan lagi dari si programnya untuk kita user. Kayak gitu, karena isinya udah selesai semua, kita udah jawab bener semua. Kayak gitu. Nah, maka nanti ketika udah selesai, udah kosong semua, program akan mengkalkulasikan seberapa lama itu kita menebak. Berarti artinya
ini adalah seberapa lama program itu dijalankan. Kayak gitu. Mungkin berapa detik, berapa menit, berapa jam. Nah, nanti akan dicatat oleh program. Nah, setelah itu program akan selesai dan akan menampilkan durasinya. Kita itu mengerjakan, menebaknya itu tuh total dalam waktu berapa? Berapa menit gitu. Atau berapa jam. Nah, kayak gitu. Buat project yang akan aku buat. Kayak itu terkait tebak-tebakan kata lah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kayak gitu buat flowchartnya. Oke, sampai sini paham ya untuk flowchartnya. Dan setelah itu kita akan lanjut ke dalam program projectnya. Ya, dimana nanti ini akan cukup rinci juga dan pastinya nanti akan aku jelasin agar teman-teman ini bisa paham bagaimana algoritma pemrograman itu bisa berjalan. Jadi saksikan terus, kita akan lanjut ke dalam bagian program projectnya. Oke, kita langsung ini untuk hasil dari program yang udah aku buat, teman-teman. Sini ada program add flashcard, artinya ini program yang tadi ya, program pertama tadi untuk menambahkan kartunya. Lalu ini juga ada study flashcard, ini adalah program eksekusinya dari kartu yang udah kita tambahkan tadi, yaitu istilahnya file utamanya program, kayak gitu. Yang isinya adalah tebak-tebakan tadi, kayak gitu. Nah, aku jelasin dulu buat yang add flashcardnya dulu ya. Jadi di sini yang pertama kita mengimport library-nya. Nah, di sini kita mengimport ya Google Translate. Yang memang fungsinya karena ini kita sebagai translator ya, atau translate mungkin dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, kita butuh library tersebut. Ya, nanti teman-teman jangan lupa untuk menginstal dahulu dengan gimana? Silakan di terminal, teman-teman silakan pip install. Ini adalah translator. Di sini karena aku udah download, harusnya udah selesai. Ya, ini ya. Karena aku udah menginstal jadinya akan di warning gini karena aku udah menginstal. Nanti juga teman-teman jangan lupa untuk juga menginstal yang Google Translate ini. Tolong juga jangan lupa di ini juga. Nah, ini juga ada library juga ya. Import OS dan import AST. Ini library juga yang akan kita gunakan pada program project kali ini. Tuh. Nah, jadi kita menggunakan library Google Trans ini itu diimport juga ke dalam, masukkan ke dalam library translator. Gitu. Lalu di sini masuk di sini pada bagian ini kita menganggap kita membuat variabel translator itu adalah dari library translatornya ini sendiri. Cuma kita ubah menjadi sebuah variabel agar lebih gampang ketika ingin dipanggil. Kayak gitu. Lalu juga kita di sini membuat array di mana ada variabel array cards di mana di sini masih kosong. Dan juga nanti ketika kamu membuat file atau kartunya itu dan bentuk file itu namanya adalah flashcard.txt. Jadi misal tadi aku udah ngisi nih, tadi yang ketiga pilihan, tiga opsi tadi kan ada rice, chicken, dan soup. Nanti aku udah selesai mau meng-save kartunya, nanti kartunya akan dibuatkan dalam sebuah satu file dan filenya itu akan bernama flashcard.txt. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke dalam fungsi yang pertama. Ya, kalau teman-teman lihat ini fungsinya adalah fungsi cek dulu, fungsi checklist dulu. Dimana fungsinya ini dia untuk mengatur atau mengawasi dulu apakah format file kartu itu dikenali atau tidak. Gitu, yang dimana ini kita menggunakan library-nya yang OS ini. Ya, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, OS itu untuk dia bukan mengawasi apa memonitoring atau istilah mencek terkait perihal file folder yang ada di lokal kita, yang ada di lingkungan kita. Contoh kalau lingkungan kita, kalau di aku ini adalah di laptop aku ini. Nah, di laptop aku ini file foldernya project yang akan aku pakai ini bagaimana? Nah, itu ceknya gimana? Kita bisa menggunakan program dengan menggunakan library OS. Kayak gitu. Di sini ada if ketika OS path dia mendeteksi file namanya. Nah, dia akan membaca hasil yang dari pembuatan file nama yang kita tadi. Nah,
ketika ini sudah aku buat komen ya, ketika file itu kosong ya, maka berarti kalau filenya ini dia nggak terindeks, maka dia akan mengembalikan listnya itu menjadi kosong, isi-isinya menjadi kosong kayak gitu. Nah, lalu juga ketika nanti dia cardnya itu ternyata juga nggak ada, maka ataupun nanti kartu filenya itu dia nggak berupa txt yang tadi yang udah kita buat yang file name, ini kan file name-nya flashcard.txt. Nah, kalau nggak seperti itu, maka dia akan ngeprint format file kartu tidak dikenali, mengosongkan daftar kartu. Lalu dia akan menganggap bahwa selain namanya yang flashcard.txt, itu program akan menganggap nggak akan ada file lagi selain itu. Makanya akan langsung format file kartu tidak dikenali, lalu mengosongkan daftar kartu dan akan kembali return lagi ke cards yang udah dibuat tadi, yang di sini. Maka dia akan langsung kosong listnya. Kayak gitu. Itu tuh yang pertama. Lalu yang fungsi kedua ini juga ada lagi. Ini untuk mendisplay sebuah kartunya. Untuk kita mengecek kalau misalnya kita udah membuat itu. Nah, nanti akan print daftar kartu saat ini berisi string len cards, yaitu isi-isinya tadi cards yang array tadi ya. Ya ini variabel arraynya. Karena kalau misalnya kita udah mengisi, menginputkan isi apa-apa aja yang tadi aku udah di flowchart juga. Nah, nanti itu ketika aku udah menginputkan, nanti hasil inputannya itu akan masuk ke dalam variabel array cards. Gitu ya. Makanya pada fungsi ini adalah untuk mengetahui isi dari atau mengoutputkan isi dari variabel array cards. Isinya apa aja. Kayak gitu. Lalu juga di sini ini untuk bagian yang translatornya ya. Dimana nanti ini sudah aku juga bikin komenannya, menerjemahkan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan Google Trends. Nah, ketika jadi error, program akan meminta pengguna memasukkan terjemahan secara manual sebagai cadangan. Jadi nanti awalnya program itu hanya menyuruh kita hanya memasukkan bahasa Inggris. Nah, cuma karena kita menggunakan Google Trends atau istilah library online, di mana itu membutuhkan koneksi internet. Kalau misalnya teman-teman saat menjalankan program dan juga mungkin ada kendala terkait internet, nah nanti akan langsung di backup dari program, yaitu kita menginputkan translate bahasa Indonesianya itu manual. Jadi nggak menggunakan library Google Trends karena kita nggak ada internet. Kalau kita nggak ada internet, berarti kita nggak bisa menggunakan library Google Translate-nya itu. Kayak gitu. Kecuali kalau kita ada internetnya, berarti bisa digunakan. Kayak gitu. Itu untuk mengeceknya. Kondisinya di sini. Di sini juga ada fungsi untuk membuat kartunya. Gitu. Nanti ini ya, tadi yang aku bilang, tadi yang di flowchartnya juga, ini adalah bagian inputnya. Ketik kata dalam bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan. Nanti aku jawab nanti ada rice. Nah, nanti setelah itu dia akan menjalankan fungsi yang atas ini, mentranslate. Dia akan mengecek dulu apakah internetnya ada atau tidak, mumpuni atau tidak untuk masuk ke dalam library untuk digunakan library Google Trends untuk mentranslatekan. Kalau memang nanti ada internet dan bisa, maka kata rice tadi yang udah kita inputkan itu akan langsung diterjemahkan oleh Google Translate ke bahasa Indonesianya, yaitu nasi. Tapi kalau misalnya nanti ternyata internetnya nggak mumpuni untuk kita bisa menggunakan library Google Translate, maka kita akan mengetikkan manual seperti yang tadi ini. Dia akan mengetik secara manual bahasa Indonesianya apa, kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, maka jawabannya tadi langsung akan ada output lagi. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kalau ketik ya, maka program akan membuat kartu. Nah, lalu membuat kartu, setelah itu dia akan membuatkan dalam berupa list. Nah, di mana nanti yang pada fungsi ini ya, save card, ini adalah dia menyimpan file atau kartunya itu dalam berupa file tadi. Jadi bedanya kalau ini kita masukkan ke dalam list atau istilahnya isi dari filenya. Isi dari filenya itu apa-apa aja. Tadi kayak misalnya ada rice, lalu ada soup, ada chicken.
Nah, nanti masuknya itu adalah di program yang ini. Apa dia ingin menyimpan kartu? Kalau iya, berarti kartu atau jawaban tadi yang translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya itu masuk ke dalam list atau isi dari sebuah filenya yang akan dibuat. Nah, setelah itu kalau udah selesai, maka akan menjalankan program yang ini. Apakah kartu ingin disimpan dalam sebuah file? Kalau iya, maka program akan membuat atau menggenerate filenya. Yang tadi, filenya adalah yang atas tadi, yaitu flashcard.txt. Jadi dalam flashcard.txt itu dia akan dibuatkan flashcard.txt itu di fungsi yang tadi ini. Ya, yang ini. Ini adalah fungsi membuat filenya. Lalu yang atas ini tadi, ini adalah fungsi untuk membuat isi dari filenya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini untuk membuat isinya. Isinya itu apa aja. Dan ini yang membuatkan filenya. Filenya yaitu adalah flashcard.txt. Kayak sampai sini paham ya? Setelah itu lanjut, dia akan ada perulangan ya. Apakah nanti user itu ingin menerjemahkan kata lain? Contoh ini setelahnya user memberikan kata chicken, lalu bahasa Indonesianya adalah ayam. Nah, nanti user diberi pilihan apakah user ingin menambahkan lagi soal atau kata-kata untuk ditebak lagi. Kalau iya, nah nanti dia akan masuk kembali lagi ke pada bagian sini yang atas tadi. Mana deh? Oh, ini yang ini tadi, maaf ya, yang ini kembali ke fungsi yang ini lagi, akan menjalankan ini lagi. Jadi ini ada perulangannya. Nah, perulangannya adalah ketika diperkondisikan seperti ya atau tidak pada bagian yang ini, answer input. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain yang udah teman-teman buat tadi? Gitu. Nah, ketika dia no, maka dia akan break atau program akan selesai dan akan langsung mengeluarkan print akhir dari program. Itu. Kita coba ya. Kita coba run. Oke. Nah, sini udah ada berikan daftar kartu saat ini berisi 0 kartu ya. Tadi yang fungsi awal tadi untuk mengecek ya. Ya ini untuk mengecek apakah kartu itu kita udah buat atau tidak dan formatnya sesuai atau enggak. Itu lalu akan masuk ke dalam sini. Daftar kartu saat ini berisi berapa? Yang ini tadi. Berisi berapa kartu? Ada berapa kartu pada sebuah program yang akan kita tambahkan? Gitu. Nah, di sini ketik kata dalam bahasa Inggris. Contoh, masukkan nasi. Ya, berarti rice. Oh, maaf. Di mana di nulisnya? Nih. Nah, aku anggap rice. Nah, ini dia terjadi kesalahan dalam menggunakan Google Trans. Ini. Nah, ketika jadi kesalahan ini, teman-teman bisa menggunakan AI ya, yang udah kita berikan. Tuh, contoh di sini. Tadi kita jalankan ulang lagi. Nah, contoh terjemahkan rice. Yang berarti ada program salah sehingga Google Translate nggak bisa digunakan. Coba ya, kita suruh perbaiki codingan berikut agar dapat digunakan Google Trans-nya. Kita akan lihat apakah dari AI ini akan bisa menyelesaikan dari error ini. Jadi teman-teman juga pastinya kan enggak akan cukup kewalahan ya kalau emang harus memperbaiki satu persatu, harus menelaah akhirnya ini salahnya di mana, ini gimana. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan AI yang dimana teman-teman bisa belajar dari AI tersebut. Itu bukan pastinya hanya copy paste saja. Gitu. Nah, ini sudah dibuatkan di sini. Oke, ini sudah dibuatkan nih. Nih.
Kita bisa langsung copy paste aja berarti di sini. Yang tadi ya. Oh, nih. Maaf. Ya, di copy. Silakan pas. Kita coba ya teman-teman, apakah bisa atau enggak? Ini tidak dulu, ini masih yang tadi. Nah, oke, kalau udah kita run. Oke, kata diterjemahkan. Kita masuk di Rise. Nah, ini masih belum bisa, teman-teman. Ya, kita coba ya. Di sini. Ini kita enter aja. Lalu ini kita clear aja teman-teman. Clear aja terminalnya dan kita run ulang. Oke, kita coba lagi. Sini Rise. Masih ada kesalahan. Nah, ketika nanti dia ada kesalahan ya teman-teman, itu nanti nah oke, lalu kita langsung ini cut ya tadi cut tadi yang sampai menjelasin yang daftar kartu. Habis ini yang ini cut langsung ini aja. Oke. Nah, oke. Habis itu ini kan kita suruh mengetik bahasa Inggrisnya apa? Contoh cut lagi cut. Oke, ini udah ganti kan. Terus langsung kita tuliskan ketik kata dalam bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan. Contoh ini aku mau ngetik rice. Nah, tadi kesalahan saat menggunakan Google Trends. Itu. Nah, setelah itu kita karena program itu nggak bisa menggunakan Google Trends, berarti dia langsung ke mode manual. Kita suruh masukkan terjemahan bahasa Indonesia dari rice, nasi. Nah, lalu apakah Anda ingin menyimpan kartu ini itu masuk ke dalam bagian file atau fungsi yang ini? Kalau kita ingin menyimpan, maka klik ya. Lalu juga akan ada pilihan lagi, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Itu yang di sini. Yang sini dulu. Yang masuk ke perulangan dulu. Kalau misal kita ingin membuat lagi, maka silahkan ya. Atau aku masukkan lagi sup. Bahasa Indonesia adalah sup. Ingin menyimpan? Ya. Nah, setelah itu aku udah nggak mau terjemahin lagi. Tidak. Nah, ini akan diberikan isinya. Tadi kita masukin apa aja, inputin apa aja. Ada rice, ada sup. Ada nasi, ada sup. Ya. Ada pilihan simpan kartu ke file. Itu akan masuk ke dalam bagian yang tadi ini. Menyimpan fungsi yang ini untuk membuatkan sebuah file, yaitu yang txt tadi ya. Nah, yang flashcard.txt. Gitu. Kalau klik ya, teman-teman sudah lihat ini kosong ya, nggak ada file apa-apa yang .txt. Nah, dia akan langsung ada di sini, akan dibuatkan. Yang tadi klik, nah isinya adalah yang tadi yang udah kita inputkan. Kayak gitu teman-teman. Tuh. Dan ini kalau misalnya jalan lagi, nah dia kan udah mendeteksi ya dari yang awal tadi, yang fungsi yang awal ini untuk mengecek tadi. Daftar yang udah kita buat itu ada dua kartu, yaitu yang pertama ada rice dan soup. Nah, kalau kita bisa tambahkan, bisa kita tambahkan lagi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu ya buat yang program penambahan kartu. Lalu yang selanjutnya ini ada study flashcard, di mana ini ada sebuah program, asosiasinya program utamanya. Jadi kan yang tadi kan ada program untuk menambahkan kartunya. Nah, di mana ini yang
Di sini ada program untuk memainkan isi dari kartu yang udah kita tambahkan tadi. Itu teman-teman. Yang dimana kita menggunakan library, ini ada library OS, yaitu untuk mengecek tadi. Lalu juga ada library S, lalu ada random, dan juga time. Nah, OS sama S tadi udah dijelasin, ada di add flash. Lalu yang random, random ini untuk mengacak ya. Nanti kan kita kan pada flashcard ini urutannya kan adalah yang pertama ini ada rise dulu, habis itu baru sub, ya kan. Nah, nanti kalau dilihat tadi yang juga di flowchart yang program kedua ini, itu nanti dia akan mengambil acak, nggak harus urut, nggak harus yang pertama itu rise yang akan ditebak dari program. Bisa aja dia mengambilnya sub dulu, habis sub baru rise. Ataupun nanti tetap urut rise habis itu baru sub atau hal sebagainya. Nah, itu menggunakan library random kayak gitu. Dan juga import time itu untuk menghitung waktunya. Kita menyelesaikan program, kita menyelesaikan tebak-tebakan itu tuh dalam berapa menit atau berapa jam kayak gitu. Nah, ini juga kita tetap ada file name-nya itu flashcard.exe ya, seperti tadi. Dimana isinya tetap ada array cards ya. Ini aku nggak perlu jelasin panjang-panjang lagi karena udah ada di add flashcard tadi ya, yang folder file program yang pertama. Nah, lalu di sini adalah fungsi pengecekan. Nih, apakah kartu itu udah kita buat atau belum? Kalau nanti kita belum, ini nggak ada, itu maka program akan berupa false dan akan mencetak belum ada kartu tersedia. Silakan buat kartu lebih dahulu. Lalu program akan selesai. Nah, lalu untuk mengecek terkait format dari kartunya itu, apakah di TXT atau lainnya. Kalau formatnya beda, maka dia akan memprint format file kartu tidak dikenali. Maka akan mengosongkan daftar kartu. Itu teman-teman. Nah, lalu di sini ini ada fungsi menebaknya. Ini. Nah, ini itu akan diulang-ulang, diperulang. Nah, kita menggunakan while di sini, perulangan while. Nah, yang dimana di sini dia akan mengambil random ya. Nih ya. Jadi isinya kan ada ini yang di sini contoh ada dua kartu nih kan. Rise sama sub. Nah, dia akan random mengambil bebas dari isinya. Ini kan dari dua ini, rise dan sub ini akan itu tuh masuk ke dalam variabel array cards ini. Nah, maka dari program dia akan mengambil random dari variabel array cards. Kayak gitu. Nah, lalu nanti ketika jawabannya itu benar, maka jawaban tadi yang benar itu akan dihapus atau listnya itu cardnya akan dihapus. Contoh, nanti program akan menebak rice, keluarnya rice dan aku suruh nebak rice itu apa. Nah, ternyata aku jawabnya nasi dan itu benar. Nah, maka pertanyaan yang nomor satu ini akan dihapus dan akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau nanti aku jawabnya salah, ini akan diulang terus. Rice ini akan ditanyakan terus sampai aku menjawab benar. Kayak gitu. Makanya nanti ketika else, jawaban kurang tepat akan diulangi nanti. Kayak gitu. Nah, ini itu untuk yang tadi setelah kita menjalankan program tadi baru. Apakah Anda memiliki kartu? Untuk ditebak kalau ada, yes, maka dia akan memulai yang fungsi atas tadi. Yang pengecekan. Ya ini. Setelah pengecekan baru ke ini yang nebak-tebakannya tadi. Gitu. Nah, setelah itu nanti ini ada fungsi untuk menghitung waktunya ya, time begin. Kita mulai dari awal. Terus ini perhitungannya yaitu waktu akhir dikurangi waktu kita awal. Mulai itu kapan? Nanti kalkulasiin ini di pengurangan nanti kalau udah baru keluar. Anda menebak semua kartu dalam berapa detik atau berapa menit. Ini kalau ini kita bikinnya detik di programnya. Kita coba run. Oh, ini karena masih belum. Bentar, kita save dulu. Nah, oh ini kita clear aja dulu. Enggak usah deh, kita langsung gini aja ya. Nah, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Oh, ini masih masuk yang tadi. Yes, maaf. Iya. Oke, udah. Kita akan langsung ke ini lagi. Nah, Anda memiliki dua kartu untuk ditebak, yaitu kartu tadi, kartu yang rise sama kartu yang sub. Nah, siap. Tekan enter untuk mulai. Udah kita klik enter.
Nah, sup. Kira-kira sup bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Contoh aku jawab sup. Karena jawabanku benar, maka sup ini dia nggak akan ditanyakan lagi. Tapi kalau aku jawab ini salah nih, rice ya. Rice aku jawab salah mungkin. Eh ini aja, sembarang. Nah, jawaban kurang tepat akan diulangi nanti. Nah, dia akan mengulang terus. Jadi kalau misalnya aku salah nih, nah dia akan terus mengulang-ulang terus sampai aku menjawab benar. Nah, dia akan mengulang terus nih. Ini tak terhingga. Karena kita menggunakan perulangan while gitu. Dan itu nggak ada parameter limitnya. Nah, di sini salah ya udah dia akan diulang terus. Nah, ini aku jawab coba benar, nasi. Nah, dia benar. Ada menebak semua kartu dalam 45 detik. 45 detik adalah hasil yang dari ini, fungsi yang pembuatan atau penghitungan waktu. Dan program akan selesai. Tuh, oke. Itu mungkin buat program ya, program yang terkait aku buat yang tadi mulai dari flowchartnya ya. Flowchart program pertama yaitu add flashcard, yaitu program pembuatan kartunya dulu. Setelah itu juga tadi ada jelasin juga program Pythonnya. Lalu juga flowchartnya yang program kedua, yaitu program utamanya istilahnya, program kita mengeksekusi tebak-tebakannya itu. Dan juga barusan juga ini dijelaskan juga terkait programnya yang di bahasa Python di aplikasi Cursor. Itu nanti teman silakan dipelajari dan bisa dicoba di teman-teman masing-masing. Nanti bisa dieksplor dan juga nanti teman-teman kalau misal kesusahan atau apa, silakan digunakan AI ini. Karena aku juga dalam pembuatan ini juga pastinya ada bantuan AI, yaitu ketika nanti ada kesalahan program itu akan dibantu juga oleh AI. Yang pastinya teman-teman silahkan dicoba dan digunakan fasilitas yang diberikan, gitu. Ya mungkin cukup sekian bisa aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.